pelajaran. Namun ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Siap, gerak berdoa. Doa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Dan sebelum ibu mulai pembelajaran, ibu mau menanyakan presentasi terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Nihil. Oke. Berarti anak-anak semua semangat ya, setelah kemarin kita sekolahnya di rumah lewat Zoom, hanya bertatap maya dengan teman-teman semua, dengan ibu juga. Tapi hari ini kita sudah bisa sekolah offline, bertemu tatap muka. Gimana perasaannya? Senang? Senang. Sehat semua ya? Sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum? Belum dibuka bukunya? Oke. Tapi kalau hari ini kita anak-anak belum tahu kita mau belajar apa. Tapi kalau kemarin ada yang masih kan enggak? Ya, Bu. Oke, silakan. Kemarin kita sudah belajar mengenai jamur dan klasifikasinya, Bu. Ya. Ada ciri-ciri umum jamur, struktur tubuh jamur, dan klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksinya. Oke, betul ya. Jadi kemarin kita belajar tentang ciri-ciri jamur, kemudian struktur tubuhnya, dan juga cara reproduksinya, dan juga klasifikasinya. Oke, betul ya, kita kasih plus dulu. Oke, selanjutnya ibu mau ngetes lagi. Ada yang masih ingat nggak klasifikasi jamur itu dibagi menjadi berapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Klasifikasi jamur ada 4, Bu, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, sama Deuteromycota. Oke, betul. Kasih plus juga. Jadi jamur itu diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Ascomycota, Zygomicota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Oke, bagus sekali, anak-anak sudah ingat semuanya. Nah, tapi ibu mau tanya lagi, ada yang masih ingat ciri-ciri jamur? Saya, Bu. Oke, silakan. Ciri-ciri jamur yaitu eukariotik, berasal dari kitim, tidak punya klorofil, Ya. tersusun atas hifa-hifa, habitat di tempat lembab, kurang cahaya, kayu rapuh, dan sisa-sisa zat organik. Oke, betul juga. Kasih plus anak-anak. Oke, ternyata anak-anak ini masih apa ya? Ingat materi minggu lalu. Walaupun minggu lalu itu kita bertemu lewat Zoom, tapi anak-anak masih ingat materinya sekali. Nah, untuk ciri-ciri jamur yang selain yang disebutkan oleh teman kalian tadi, ada satu lagi ciri-ciri, yaitu hidup jamur ada yang saprofit, parasit, dan juga Bersimbiosis. nah, betul, bersimbiosis. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hubungan simbiosis jamur dan juga peranan jamur dalam lingkungan hidup. Oke, hari ini Ibu akan memberikan print out materi. Silakan belajar ya. Oke, nah dari print out materi yang sudah diberikan, nah kita akan belajar mengenai hari ini ya, items dan mycorrhiza. Nah, items itu apa? Nah, karena merupakan hubungan simbiosis, berarti nanti hubungannya akan saling menguntungkan. Untuk lichen sendiri itu merupakan hubungan simbiosis antara jamur ya atau fungi sama aja, oke, dengan ganggang hijau atau alga hijau, cyanobacteria. Oke, jadi lichens itu sebenarnya merupakan hubungan simbiosis dari dua organisme, yaitu antara jamur dan juga ganggang hijau atau cyanobacteria. Nah, untuk jamur sendiri ini nanti tugasnya itu menyerap air dan
hifanya. Tadi kan tubuh jamur tersusun dari hifa ya, masih ingat kan ya? Jadi ini melalui hifanya. Nah, sedangkan nanti yang daun hijau itu tugasnya membuat makanan atau melakukan fotosintesis. Melakukan fotosintesis. Untuk lichen sendiri itu berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi 3 ya. Itu ada 3. Ada yang tahu apa aja? Oke, silakan. Lichen dibedakan menjadi 3, yaitu pertama frustosa, merupakan lichen yang tumbuh sebagai lapisan kerat tipis dan pipih pada permukaan batu-batuan dan batang pohon. Contoh Parmelia. 2. Fruticosa, merupakan lichen dengan bentuk tubuh tegak bercabang seperti semak serta mampu tumbuh hingga mencapai panjang 1,5 meter. Contoh Husnia. 3. Foliosa, merupakan lichen yang berbentuk pipih dengan filamen seperti daun, tumbuh pada permukaan tanah atau batang pohon. Contohnya Logaria pulmonaria. Oke, itu ya. Jadi di print out yang sudah diberikan dijelaskan bahwa lichen itu ada 3, yaitu frustosa, fruticosa, dan juga foliosa ya. Oke, frustosa itu dia bentuknya lapisan kerak tipis. Kalau fruticosa itu seperti semak, sedangkan foliosa itu folio ya, artinya dari folium, artinya daun, jadi seperti daun. Untuk contohnya tadi bisa diulang apa? Untuk frustosa contoh Parmelia. Oke. Fruticosa contoh Husnia. Foliosa contoh Logaria pulmonaria. Oke. Jadi untuk contoh yang frustosa ada Parmelia, fruticosa ada Husnia, dan foliosa ada Logaria pulmonaria. Nah, untuk tugasnya dari Ibu, silakan nanti anak-anak cari masing-masing karakteristik dari ini ya, contoh lichens ini. Boleh mengambil contoh lichens yang Ibu tuliskan atau boleh juga mencari dari sumber lain. Seperti itu. Pas jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya setelah kita belajar mengenai lichens, kita pindah ya. Kita akan belajar mengenai mycorrhiza. Ini. Nah, mycorrhiza itu apa? Mycorrhiza itu merupakan hubungan simbiosis antara jamur dengan akar tanaman. Nah, jadi kalau lichens itu dari jamur dengan gang hijau cyanobacteria, kalau mycorrhiza itu antara jamur dengan akar tanaman. Nah, mycorrhiza ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada endomycorrhiza dan ectomycorrhiza. Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Oke, silakan. Ectomycorrhiza yaitu jika yang tiada jamur hanya hidup di daerah permukaan akar tanaman, yakni pada jaringan epidermis, misalnya pada akar timun. Dengan adanya ectomycorrhiza, tumbuhan virus tahan mikroorganisme bertahan pada penyakit akar. Endomycorrhiza yaitu jika hifa jamur menembus akar hingga masuk ke jaringan korteks, misalnya jamur yang hidup di akar anggrek dan sayuran. Oke, itu ya yang disampaikan teman kalian. Jadi macam-macam mycorrhiza itu ada 2, yaitu endomycorrhiza dan ectomycorrhiza. Kalau endomycorrhiza itu hubungan simbiosisnya itu menembus akar sampai ke korteks. Sedangkan kalau yang ectomycorrhiza itu hanya pada jaringan epidermis saja. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu perbedaannya? Jadi yang ditambahkan juga. Jadi ciri utama dari ectomycorrhiza ya, yang ini ciri utamanya itu
jamur menghasilkan selubung yang melindungi akar tanaman. Jadi jamur menghasilkan selubung dan melindungi akar tanaman. Melindungi akar tanaman. Tapi kalau yang endomycorrhiza itu ciri utamanya hifanya itu masuk, ya. Kalau yang endomycorrhiza itu hifanya masuk ke dalam dinding sel sampai dinding sel akar. Dinding sel akar. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini? Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai lichens dan mycorrhiza? Oke. Kemudian yang selanjutnya ini pada buku paket kalian ya, pada halaman 162 itu ada artikel yang berjudul mengembangkan mycorrhiza pada jagung dan singkong. Nah, silakan nanti dipelajari. Kemudian untuk unjuk kerjanya dikerjakan seperti itu. Oke, paham? Kalau sudah paham mengenai mycorrhiza dan lichens, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu peranan jamur. Oke, kita lanjut. Sudah paham ya? Oke. Boleh bagus? Boleh. Oke. Oh iya, itu hampir lupa. Tadi di lichens kan hubungan jamur dengan galon hijau itu kan saling menguntungkan ya. Kalau jamur itu menyerap air dan mineral, kalau gangga itu melakukan fotosintesis. Kalau yang mycorrhiza, ada yang tahu nggak hubungan simbiosisnya gimana? Oke, silahkan. Hubungan simbiosisnya adalah sebagai berikut. Bagi jamur, jamur memperoleh keuntungan karena mampu menyerap nutrisi dan dibuat tumbuhan selama fotosintesis. Kemudian bagi akar tumbuhan memperoleh keuntungan yaitu sebagai berikut. 1. Hifa jamur bertindak sebagai perpanjangan akar sehingga meningkatkan kemampuan akar tumbuhan untuk menyerap air dari tanah. Yang kedua, enzim-enzim yang dikeluarkan jamur membantu tumbuhan memecah bahan-bahan organik dalam tanah sehingga tumbuhan dapat menyerapnya sebagai nutrisi dan mineral. Oke, benar ya. Ini kita flashback lagi ke mycorrhiza tadi karena ibu lupa menyampaikan. Jadi untuk hubungan simbiosis dari jamur itu dia akan menyerap nutrisi, sedangkan pada akar tumbuhan dia itu perannya meningkat, fungsinya ya, keuntungannya yaitu untuk meningkatkan penyerapan air dan mineral. Seperti itu. Ada yang bertanyakan dulu enggak? Enggak? Paham semua? Oke, yang selanjutnya kita akan masuk ke hubungan yaitu peranan jamur dalam kehidupan. Nah, anak-anak pernah itu nggak mengalami ketombe? Nah, itu ada yang tahu nggak? Itu karena apa? Karena jamur kan? Ya. Kemudian kalau anak-anak pernah makan tempe, nah itu juga salah satu peranan jamur. Kalau tadi mengakibatkan ketombe dari peranan yang merugikan, nah kalau yang tempe tadi peranan yang menguntungkan seperti itu. Nah, anak-anak ibu akan menuliskan ya nama-nama jamur di depan. Silahkan nanti yang tahu peranannya bisa langsung maju ke depan. Nanti akan mendapat nilai plus. Seperti itu ya. Oke. Kita
ya ini ya. Yang pertama ada Volpatila Volpase. Ada yang tahu kenapa di garis bawah? Ilmiah. Iya betul. Karena nama ilmiah ya. Jadi ingat kalau nama ilmiah harus di garis bawah. Kemudian ada Rhizopus oryzae. Kemudian ada Amanita. Kemudian yang keempat ada Epidermophyta. Dan yang kelima ada dari kelima jamur dari buku tulis tadi Bapak tulis, ada yang tahu peranannya? Silakan menunjukkan. Ada yang tahu? Saya belum. Oke, silakan. Oke, teman kalian menuliskan Saccharomyces cerevisiae sebagai pembuatan bibit dan tape. Yang lainnya? Oke, ayo. Silakan. Oke, untuk Rhizopus oryzae teman kalian mengisi membantu dalam pembuatan tempe. Masih 3 lagi, ada yang mau? Silakan. Oke, jadi sudah terisi 3. Ada lagi yang mau? Oke, sepertinya sudah ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Volpatila Volpase, yaitu perannya sebagai pembuat makanan. Ini istilah yang lebih tepat sebagai bahan makanan seperti ya. Bahan makanan yang mengandung gizi. Selain Volpatila Volpase, ada yang tahu apa lagi? Jamur kuping, ada yang tahu nama ilmiahnya? Nggak tahu, lupa. Jamur kuping itu Auricularia polytricha. Nah ini juga perannya sama sebagai bahan makanan, sama seperti ini ya, Volpatila Volpase. Kemudian ada juga jamur kancing. Nah itu juga perannya sebagai bahan makanan yang mengandung gizi. Kemudian ada Rhizopus oryzae sebagai pembuat tempe, membantu dalam pembuatan tempe. Betul ya. Kemudian yang ketiga ada Amanita phalloides. Ini tidak ada yang tahu peranannya. Pernah lihat Amanita? Belum. Oke, nanti di searching ya. Jadi Amanita phalloides ini merupakan jamur dari divisi Basidiomycota. Itu merupakan jamur beracun. Kemudian kalau Epidermophyta flocosum, ada yang tahu? Ibu kasih clue ini kaitannya dengan penyakit pada kaki. Ada yang tahu? Aku ya? Menyebabkan sakit kaki pada atlet. Ya, betul ya. Jadi tepatnya ini menyebabkan penyakit kaki atlet pada manusia. Nah, jadi penyakit kaki atlet itu nanti pada ruas
kanan ya. Betul, kemudian tepes betul. Oke, tangan dulu kita semua. Oke, nah ini yang ibu tuliskan di sini ini hanya sebagian kecil dari peranan jamur yang ibu kaitkan dengan kehidupan anak-anak sehari-harinya. Nah, ini di ibu ada print out tugas. Di sini ada macam-macam jamur dari berbagai macam divisi, ada mulai dari divisi Skumikota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Nah, tapi peranannya yang dalam tabel sampelnya itu masih kosong. Nah, tugas anak-anak nanti mengisi peranan yang kosong tersebut ya. Paham? Boleh berselancar di internet, boleh tanya teman, boleh tanya bapak ibu ya. Oke, semuanya sudah dapat ya. Sebelum ibu lanjut ke bahasan berikutnya, ada yang mau ditanyakan dulu tentang tugasnya ada? Oke, ibu menawarkan nih, ini mau jadi tugas kelompok apa tugas individu? Individu. Jadi anak-anak supaya belajar individu. Oke, jadi untuk tugas yang tadi pertama tentang macam-macam lichens, karakteristiknya dicari contohnya, dan juga ditambah tugas untuk mencari peranan jamur sesuai yang tadi ibu berikan. Itu semuanya tugasnya individu dan dikumpulkan pertemuan yang akan datang, berarti minggu depan ya. Jadi minggu depan ibu harap semua sudah selesai mengumpulkan tugasnya dan tidak ada yang terlambat. Kalau minggu depan ada yang belum mengumpulkan, mau konsekuensinya apa? Mau enggak? Mau dikasih enggak? Mau dikasih enggak? Apa enggak usah? Enggak usah ya. Kesadaran diri masing-masing ya, udah besar, udah kelas 10. Oke. Jadi ibu rasa sudah cukup untuk penjelasan tugasnya. Nah, sebelum ibu tutup pembelajaran pada hari ini, ibu mau mengetes dulu hasil yang anak-anak pelajari hari ini. Yang pertama, tentang lichens dan mycorrhiza. Ada yang tahu itu seperti apa? Itu apa lichens dan mycorrhiza? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan. Lichen adalah organisme yang sebenarnya berasal dari dua organisme yang berbeda, yaitu simbiosis. Mycorrhiza merupakan hubungan simbiosis mikroorganisme antara jamur dan akar tumbuhan. Oke, jadi ibu perjelas lagi kalau lichens itu jamur dengan ganggal hijau atau ganggal hijau siapa bakteria. Kalau yang mycorrhiza itu jamur dengan apa? Akar tumbuhan. Ya, betul. Oke, yang selanjutnya tadi ada berdasarkan strukturnya diberikan menjadi 3. Ada yang masih ingat apa aja tadi yang ibu tuliskan yang menjadi tugas kalian? Apa? Jadi masih ingat? Sebentar Bu, pertanyaannya apa Bu? Berdasarkan strukturnya lichens dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya. Pertama, fructosa Ya. merupakan lichens yang tumbuh sebagai lapisan kerak tipis dan pipih pada permukaan batu-batuan dan batang pohon. Contoh Parmelia. Ya, betul. Kedua, fruticosa merupakan lichens dengan bentuk tubuh tegak bercabang seperti semak serta mampu tumbuh hingga mencapai panjang 1,5 meter. Ya, Contoh betul. Husnia. Ketiga, foliosa merupakan lichens yang berbentuk pipih dengan gelambir seperti daun, tumbuh pada permukaan tanah atau batang pohon. Contoh Begaria pulmonaria. Oke, betul sekali ya. Nah, untuk struktur tubuh lichens, anak-anak cermati pada paket situ sudah dijelaskan mengenai struktur dari lichens. Nah, untuk strukturnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada tidak? Sudah jelas semua? Oke, jadi kalau sudah jelas semua, ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anak yang sudah membahas
ya.